Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. 1. Ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4 riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة رحمك الله ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40. Yang pertama bikatbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta, ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan mulai berbentuk mudirah, seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya, jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rezeki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu kalimat, rezeki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, tidak perlu takut kekurangan rezeki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rezekinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rezeki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Saya spidol aja lah, saya contohkan. Atau madu boleh lah. Wah nih. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya? Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya? Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rezekinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta meninggal, yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai.
tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu, ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta. Kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qurannya, nggak ada pencurian, ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Ya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rezeki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Paling kan ada wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum, telah ditetapkan rizki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rezeki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun, dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal, itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal. Karena itu dalam hadis tadi, antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya, ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Bisa ya? Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai rizkinya. Ya, wafat ya, kembali kepada Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap di sini, sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rezeki yang Allah tetapkan itu, ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal itu batas usianya. Paham?
Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah sekarang rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya, sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya. Kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini titik aja. Ya kan? Satu titik ya. Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan. Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah. Itu pun selatan gitu kan. Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan nggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya? Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya. Yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu. Ada? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud agak fokus sedikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya. Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan dan sebagainya ya? Baik, itu kan rizki ya? Rizki kan? Baik, maka rizki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas pekerjaan. Karena itu, perhatikan, kata yang mengiringi rizki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rizki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rizki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo? Jelas? Jadi sebetulnya rizki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rizki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKI. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini?
Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit kan? Anda parkir, tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih bos. Gitu ya? Ya kan? Terbayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali, keadaan yang lurus benar nggak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang-orang kalau mengatakan hillul muskilah, artinya atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini. Jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupku itu lurus. Jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya? Hanya karena perbuatan bapaknya. Tuh. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rezekinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham nggak? Paham dari sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli durian. Duriannya bagus, tapi kalau makan durian 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter.
Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi, kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan thayyiban. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayat yang mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTN pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada di utara, pindah timur. Kan? Nggak ada di timur, pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser, pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat, Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan, kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Udah sekarang susah Ustaz dari yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama, ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas, silahkan bekerja, silahkan semangat, dan iringi pengetahuan untuk menambah itu, menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya kan? Nah, maka kalau ingin tingkatkan silakan ada skema pengetahuan, ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa dapatkan. Jadi kalau masalah rezeki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya aku tidak? Padahal dia nggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja nggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi, kamu cuma lihat, manfaatkan, kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya, ekstra tambahkan dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya, nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Iya kan? Jadi kalau Anda berdaya, ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin berdaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Ya, belajar fisika ya? Baik. Nah, itu hukum pertama. 2, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaan begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rezeki? Ya. Dampak iman kami terhadap rezeki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu.
Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu, tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168. Kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Baik. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardi. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyib dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halal ini. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rezekinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya.
Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum gitu ya. Simpan dulu. Gitu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya? Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya carinya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya, ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing yang mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya.